Oke, setelah informasi resmi terungkap nih dengan semarak kembalinya kisah dunia shinobi itu diawali dengan Namikaze Minato, ini serasa menjadi blueprint menarik nih. Semua proyek baru ini diawali oleh keluarga rambut kuning nanas nenek moyang mereka, Namikaze Minato. Kisah Minato ini menarik teman-teman. Dari berbagai sumber tentang rahasianya sendiri, ada hal-hal yang bikin penasaran dari shinobi jenius satu ini. Tentu berbagai misterinya yang banyak belum diungkapkan. Nah, dalam kisah Road to Minato kita akan menggambarkannya lebih jelas lagi. Yang menarik pula ini bisa aja inline nih, karena Boruto yang selalu dikatakan mata birunya itu akan membawa kehancuran besar untuk dirinya, sementara yang dahulu adalah bocah mata biru dalam ramalan. Dan Himawari juga memiliki mata biru yang lainnya nih. Ternyata Minato ini juga memilikinya loh. Apakah mungkin ya jika cerita baru Minato ini justru akan membawa clue terhadap sumber dari bocah bermata biru itu nanti di era Boruto mendatang? Oke, kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Hey nakama, Shinobi DR TV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai semua rahasia Minato, leluhur rambut kuning dan mata biru yang terungkap sejauh ini. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, kisah Minato memang selalu menarik untuk terus dikulik. Setelah kemarin kita menggambarkan cerita Minato sendiri yang konon dianggap shinobi yang belum tentu lahir 1000 tahun sekali itu karena kejeniusannya, membuat Jiraiya awalnya menganggap bahwa inilah murid yang akan menyatukan dunia shinobi lebih damai lagi sesuai dengan ramalan Gamamaru. Dan itulah dari prediksi Jiraiya kala itu. Dan dengan dimenangkannya Minato kemarin dengan jumlah vote-nya itu 4.600.000 itu, nah sungguh hebat kan, dalam periode hanya 1 bulan lebih aja total yang ikut berkontribusi sebegitu banyaknya dan memilih Minato. Adaptasi Minato sekarang itu memang tengah berjalan oleh tim produksi setelah ia memenangkan voting di berbagai negara itu. Masashi Kishimoto sendiri memberikan ucapan seperti ini dan beberapa keterkejutan hasil votingnya. Terima kasih atas jumlah suara yang luar biasa ini. Sangat menyenangkan bagaimana hasil ini bervariasi dari satu daerah ke daerah lain. Saya sendiri sangat terkejut melihat Minato di atas untuk semua wilayah. Dan fakta lain bahwa Sakura sangat dicintai oleh banyak orang di seluruh dunia membuat saya bangga sebagai seorang penulis. Sejujurnya aku sebenarnya mendukung Kurama dan berencana menggambar hanya 20 karakter teratas. Tetapi saya benar-benar ingin menambahkan Kurama yang mendekati 22. Jadi saya akhirnya memasukkan dia dan Gai Sensei yang berada di posisi ke-21. Dan maaf untuk mengabaikan rencana awal untuk memilih 20 karakter teratas saja untuk peringatan 20 tahunan ini karena keterikatan pribadi saya. Dan saat ini saya sedang mengerjakan manga pendek untuk Minato yang menempati posisi pertama itu. Saat saya mencoba membuat cerita yang sesuai dengan harapan penggemar semuanya, tetapi saya tuh malah mendapatkan lebih banyak halaman daripada yang saya perkirakan sebelumnya. Nantikan kisah rahasia di balik Jutsu Minato. Sekali lagi saya ingin berterima kasih kepada kalian semuanya karena telah memberikan suara yang berharga. Yaitulah pesan personal dari Sensei Kishimoto. Dan 18 Juli 2023 nanti Minato kembali nih dengan tema terbaru sambil membawa kunai itu. Dan di sini Road to Minato itu memang sangat seru untuk diceritakan kembali. Kita tahu sendiri bahwa klan itu berhubungan misterius sama halnya dengan identitas Minato sendiri. Konon klan Namikaze dahulu juga berhubungan dengan Madara Uchiha loh, dimana sebagai pewaris yang tersisa kala itu ada karakteristik menarik dari Minato sendiri, yakni rambutnya yang kuning itu dan juga mata birunya. Pertanyaannya, mungkinkah nih para klan Namikaze itu memiliki mata biru karena Minato sendiri juga memiliki mata biru pula? Nah, ini bukanlah tanpa alasan Jiraiya dahulu mengira bahwa orang dalam ramalan yang akan menjadi muridnya dan memberikan banyak perubahan dalam dunia ninja itu tebakan awal Jiraiya adalah Minato kan? Karakteristik mata biru, cerdas, terampil dan menguasai banyak jutsu. Jiraiya pasti berharap lebih kepadanya. Bahwa nih dengan kembalinya Minato saat ini sudah menjadi takdir bahwa mau nggak mau jika cerita Boruto memang sudah ditakdirkan akan berhubungan dengan Minato sejak awal. Bahkan semesta aja mendukung nih dari hasil voting seluruh dunia itu. Boruto yang dahulu dianggap tak mirip dengan ayahnya, dia malah sangat mirip dengan kakeknya itu meskipun belum pernah bertemu.
Nah, dari segi kepintaran, keterampilan menguasai jutsu dan kebersihan itu Boruto memang layaknya kopian Minato. Dan yang menarik teman-teman, untuk kedua kalinya saat penjembatan kisah Naruto time skip alurnya adalah kisah Kakashi Gaiden itu yang menceritakan tim Minato. Nah, sekarang penjembatan tentang Naruto Gaiden cerita utamanya juga berfokus kepada Minato. Nah, ini serasa terhubung sekaligus ada misteri lain kan. Minato nyatanya selalu dicintai dan diminati oleh para fans shinobi. Nah, yang menarik lainnya teman-teman, selain mata biru ini juga tentang rahasia dari leluhur rambut kuning dari Minato. Pertama itu adalah latar belakang dari klan Namikaze. Nah, kita jelaskan lagi nih. Dalam catatan sejarah lama, memang latar belakang bagaimana Minato kecil itu tumbuh memang hanya diperlihatkan ketika ia sudah berada di Konoha. Dia adalah shinobi muda berambut kuning dan dalam ruangan kelas itu dia terkesan pendiam. Tetapi sesekali akan hiperaktif nih jika ia mengawasi Kushina karena menurutnya sangat kuat secara fisik dan memiliki rambut merah yang menawan. Minato hanya digambarkan seperti itu, tetapi ternyata identitas Minato itu sebenarnya menyimpan cerita-cerita seru yang konon dianggap sebagai salah satu bagian dari sejarah klan yang mengesankan itu klan Namikaze. Nah, ini adalah sebuah klan yang luar biasa di masa itu nih. Klan Namikaze sendiri dianggap memang sudah punah pada masa lalu. Tapi kabar yang beredar kala itu bahwa klan itu memiliki hubungan kekerabatan dengan klan Uchiha Hyogakure. Di informasi yang beredar, klan itu sempat ada sangkut pautnya dengan Madara di masanya loh. Entah apakah Madara terlibat dalam kemusnahan klan Namikaze atau Madara memang memiliki hubungan dengan salah satu bagian dari anggotanya. Yang jelas nih, klan Namikaze itu memiliki identitas rambut kuning menyala itu, dan para shinobinya dikenal menguasai berbagai macam teknik-teknik penyegelan dan juga teknik-teknik penguasaan dari berbagai teknik khusus. Nah, itulah kenapa Minato juga bisa menggunakan berbagai macam teknik luar biasa yang pernah diperlihatkan sampai sekarang ini. Nah, ada informasi Naruto Top 99 nih dengan voting tertingginya Minato itu, dan jika ia menang ini dia dipilih nih, maka akan menjadi bounce back pengungkapan sebenarnya seperti apa klan Namikaze di masa lalu dan pengaruhnya bagi dunia shinobi sendiri. Nah, manga 155 halaman itu mungkin akan menjelaskan semuanya. Kedua, cara Minato mempelajari sesuatu. Nah, sebagai orang yang dikenal sang jenius abadi di masanya, cara Minato dalam mempelajari sesuatu atau mengembangkannya memang terbilang sangat unik dan cepat. Minato sendiri menguasai berbagai macam teknik yang mengesankan. Salah satunya adalah Rasengan. Hal yang harus ditampilkan dalam adaptasinya nanti itu gimana ya cara Minato dalam mengamati biju dama dan para monster berikut itu, sampai akhirnya Minato mencoba untuk mengembangkannya dalam tekniknya sendiri. Tanpa dia menyadari nih, dahulu ada seorang keturunan Otsutsuki yang telah menggunakan teknik yang sama yang ia kembangkan dan dikenal sebagai Rasengan pula atau Rasengan kuno mungkin. Proses Minato sampai menyempurnakan tahapan itu seperti apa hingga diberikan kepada Jiraiya untuk lebih disempurnakan lagi adalah sesuatu yang menarik untuk dimunculkan. Selain itu nih, gimana cara Minato juga menguasai teknik seperti Hiraishi no Jutsu. Nah, ini unik teman-teman. Cara Minato dalam mengembangkan teknik Nidaime Tobirama memang menakjubkan. Dia pada akhirnya membuat dirinya sendiri sebagai yang tercepat di eranya. Minato bahkan bisa menyempurnakannya nih menjadi beberapa versi kecepatan sampai akhirnya teknik itu dikenal sebagai Hiraishi no Jutsu. Proses Minato mempelajarinya seperti apa harusnya akan tambah menarik jika ditampilkan lagi nih dalam adaptasi anime dan manganya nanti jika itu benar-benar dirilis. Dan apalagi nih dalam ilustrasi itu Minato juga menggunakan sebuah kunai. Berikutnya, bagaimana ia mempelajari soal Fuinjutsu Shinigami. Ya, teknik Shikibujin memang terbilang langka dan hanya beberapa shinobi kelewat elit yang menguasainya. Hiruzen Sarutobi, Orochimaru Sannin, dan kilat kuning Minato yang bisa menggunakan semua hal itu. Seperti yang kita bilang di awal tadi, klan Namikaze itu konon ada hubungannya dengan klan Uchiha Hyogakure kan, dimana itu adalah kumpulan dari klan Uzumaki di masa lalu. Nah, Minato mendapati teknik ini dari belajar melalui catatan manuskrip Uzumaki, dan kemudian ia menguasai teknik Shinigami. Yang menarik, proses mendalam Minato dalam menguasai teknik itu memang belum ditampilkan secara gamblang nih. Jadi kami pikir ini akan lebih seru lagi jika suatu saat nanti ditampilkan dalam adaptasinya. Dan terakhir adalah tentang biju mode Minato. Nah, ini nyambung dengan Shinigami tadi nih. Selepas menyegel Kyuubi kala itu, Minato itu membaginya menjadi dua cakra Yin dan juga Yang, satunya untuk dirinya dan satunya untuk Naruto kala itu. Dan di sanalah misteri besarnya itu terungkap. Kenapa? Karena dalam perang Shinobi keempat ketika kemunculan Minato pertama kali, Kurama dalam diri Naruto saja benar-benar terkejut bagaimana Minato melakukannya. Ya, Kurama merasakan cakra besar dari sebagian dirinya yang ada pada tubuh Minato itu, dan itu adalah kemampuan cakra biju. Minato ternyata juga bisa menguasainya nih. Nah, ini menarik kan? Kurama saja bingung bagaimana proses Minato mendapati kekuatan itu secara instan. Sementara dirinya sendiri langsung meninggal setelah kejadian itu, dan selepas ia memindahkan sebagian cakra itu dalam dirinya dari cakra biju tersebut. Yaitulah tadi si kilat kuning tercepat dalam sejarah shinobi murni nih, Konoha Kiroi no Senko Namikaze Minato.
Kita akan segera menyaksikan nih kembalinya dia di 18 Juli 2023. Saya telah tadi pembahasan kita mengenai semua rahasia Minato, leluhur rambut kuning dan mata biru yang terungkap sejauh ini. Nah, yang selalu guys, setelah menonton video ini, and we'll be come back again.